Oke, kita mulai ya, Budi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budi ya, terima kasih ya. Kita akan melakukan supervisi. Saya sudah terima file RPP-nya, kemudian PPT-nya juga dengan kelengkapan-kelengkapan yang akan dipergunakan oleh Budia untuk di supervisi. Berarti materinya besok itu tentang sistem pernapasan ya, Budia ya? Sistem pencernaan. Oh, sistem pencernaan. Oh iya, maaf. Oh iya betul. Sistem pencernaan, materi pokoknya, kebutuhan dan keseimbangan energi. Menghitung BMI dan BMR. Oke, good. Saya lihat di sini runtutan pembelajarannya sudah bagus ya. Ada rencana untuk mindfulness juga, kemudian meningkatkan motivasi diri sudah bagus. Baik, saya ke tujuan pembelajaran ya, Budia izin. Di sini saya melihat ada 4 tujuan pembelajaran. Ada menganalisis kebutuhan dan keseimbangan energi, kemudian mengevaluasi kebutuhan dan keseimbangan energinya. Jadi setelah dianalisis, dievaluasi, kemudian dia menyimpulkan juga dari hasil analisis dan evaluasinya ya, betul ya? Betul. Kemudian menyajikan, berarti yang psikomotornya itu yang menyajikan ya. Betul. 3 bagian atasnya itu mengenai kognitifnya. Nah, Budia, untuk bisa mencapai analisis, kemampuan analisis dan evaluasi serta menyimpulkan, mungkin ada strategi yang bisa diceritakan, Budia? Iya, baik, terima kasih Bu Anissa. Di sini saya mulai dari awal dulu ya, persepsi dan motivasi awal supaya siswa juga bisa langsung nantinya harapannya bisa langsung terarahkan dengan baik apa maksud dan tujuan pembelajarannya. Jadi saya mulai dari motivasi dulu, memberi pertanyaan ke mereka apa yang sudah mereka konsumsi hari ini gitu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik juga, apakah konsumsi harian mereka itu sudah memenuhi kebutuhan gizi mereka atau nutrisinya sudah terpenuhi atau belum begitu. Jadi biar mereka tahu arah pembelajarannya akan kemana. Kemudian di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Saya beri stimulusnya itu berupa tontonan video dan juga ada artikel di mana tontonan video tersebut serta artikelnya ini menceritakan tentang ketidakseimbangan asupan nutrisi sehingga mengakibatkan ada gejala atau penyakit tertentu gitu ya, baik yang sifatnya kekurangan maupun kelebihan begitu. Jadi itu stimulusnya. Kemudian setelah mengamati stimulus tersebut bersama peserta didik, saya merancang hipotesis apa yang ingin mereka ajukan gitu. Nah, setelah mereka menyatakan identifikasi masalah, membuat problem statement-nya apa, baru pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya ini dimulai dari mereka menimbang berat badannya, kemudian tinggi badannya. Saya sudah sediakan alat ukurnya biar maksudnya biar ada aktivitas ya, jadi tidak mengingat-ingat berat badan mereka berapa, tinggi badan, jadi biar ada aktivitas psikomotor di situ. Langsung di kelas ya, mengukur berat badannya langsung. Oke. Kemudian boleh dilanjut. Kemudian setelah itu saya minta mereka untuk melakukan perhitungan indeks massa tubuh. Rumusnya saya tampilkan di depan. Dari hasil tersebut nanti baru dibagi kelompok. Nah, pembagian kelompok ini berdasarkan indeks massa tubuh mereka masing-masing. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya nanti ketika mereka menganalisis serta mengevaluasi mereka memiliki persamaan begitu. Jadi tidak berbeda-beda. Mungkin ada yang indeks massa tubuhnya di bawah normal atau di atas normal, sehingga ketika melakukan analisis data mereka memiliki kesamaan gitu. Tujuannya seperti itu.
Setelah penghitungan BMI, maka di dalam kelompok mereka akan menghitung basal metabolic rate-nya, kemudian juga kebutuhan kalori harian dan total mereka berdasarkan aktivitas. Nah, harapannya dibandingkan BMR yang seharusnya dan yang ada sekarang, jadi kebutuhan harian total mereka seharusnya itu berapa yang dipenuhi, sementara BMR mereka berapa saat ini kondisinya. Nah, dari situ pakai indeks ini ya. Iya, nah dari situ saya harapkan mereka bisa mengevaluasi sebetulnya mereka surplus atau defisit atau memang sudah seharusnya. Nah, kalau mereka sudah surplus atau defisit, maka sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu, pola diet apa yang harus dilakukan. Harapannya sebetulnya inginnya sampai bisa menentukan menu ya, tapi kelihatannya tidak akan cukup dalam 2 jam ya. Pembelajaran. Jadi paling tidak mereka bisa tahu pola dietnya harus seperti apa gitu, apakah harus menambah kalori atau mengurangi kalori atau tetap di kalorinya gitu. Berarti nanti hasil akhirnya adalah tampilan hasil perhitungan BMI dan BMR-nya. Iya, serta kesimpulannya. Iya, jadi kesimpulannya mereka defisit atau surplus dan harus bagaimana gitu. Oke. Saya cukup terinspirasi ya oleh rencana pembelajaran yang Budiah lakukan, karena ini udah runut. Siswa juga diajak untuk mengeksplorasi dirinya dari berat badan, tinggi badan. Itu nanti saling membantu untuk pengukuran karena kan perlu dicatat ya. Iya, rencananya sih mungkin ada beberapa siswa yang ditunjuk ya untuk mengatur di bagian penimbangan atau siapa yang ingin di bagian penimbangan dan pengukuran tinggi tubuh, yang lainnya nanti mengikuti. Oke. Kira-kira tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Budiah pada saat proses pembelajaran besok dengan rundown atau rencana pembelajaran seperti ini, mungkin bisa diprediksi apa yang jadi kesulitan? Sepertinya pengaturan ya, saya takutnya pada saat penimbangan kemudian pengukuran, anak-anak itu kadang kan suka over excited ya. Jadi takutnya itu tidak terkontrol sehingga nanti memakan waktu yang banyak, dan juga pada saat penghitungan BMI atau BMR-nya, sepertinya ini akan jadi sesuatu yang baru buat mereka. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau ada perhitungan seperti ini. Ya, jadi kekhawatirannya mungkin di situ sih. Kira-kira apa yang dipersiapkan oleh Budiah untuk mengatasi kemungkinan tantangan tadi supaya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi terkurangi atau tertanggulangi dengan antisipasi di awal? Mungkin alatnya sudah dipersiapkan di awal ya sebelum pembelajaran. Jadi setelah nanti pembelajaran alat sudah terpasang, jadi kita nggak butuh waktu lama lagi. Kemudian mereka juga sudah saya minta untuk membaca artikel. Saya sudah sediakan artikel tentang BMI dan BMR-nya di PPT berupa scan barcode-nya. Jadi harapannya nanti mereka setelah mengukur tinggi badan, kemudian berat badannya, mereka bisa langsung melakukan perhitungan di kalkulator BMR yang sudah disediakan melalui barcode. Berarti ada rencana memberikan barcode ya? Iya. Itu lebih cepat, dirasa lebih cepat oleh Budiah kalau menggunakan barcode? Seharusnya ya, karena kan anak-anak sekarang penggunaan teknologi itu sudah sudah terbiasa ya. Jadi karena seharusnya device juga pasti anak-anak pegang ya. Iya, kadang mereka juga menyediakan wifi di kelasnya Bu Anissa. Wow. Iya, jadi ada beberapa anak yang
memang sudah di kelasnya itu punya stok wifi sendiri gitu. Betul-betul second home ya. Iya, iya. Rencananya si barcode ini ditempel atau ditampilkan atau dikirimkan ke WhatsApp grup anak-anak? Saya tayangkan di PPT dan saya juga kirimkan ke WhatsApp grup ya. Jadi bisa lebih teratur dan bisa cepat ya, supaya kegiatan itu efisien waktunya. Karena memang kalau dilihat dari rundown pembelajaran ini memang akan memakan waktu ya, dari mulai mengukur, menimbang, mencatat, menghitung, itu perlu perhitungan waktu yang betul-betul tepat supaya tujuannya tercapai. Baik Bu Diah, bagus, kita lihat besok seperti apa. Kemudian akan saya tanyakan lagi satu lagi Bu Diah, dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah dicapai, saya sudah paham arah perjalanannya seperti apa. Kalau dari area pengembangan diri Bu Diah sebagai guru, Bu Diah ingin saya melihat aspek apa yang ingin ditingkatkan besok nih sebagai guru. Mungkin metode atau pendekatan, strategi atau cara menyampaikan materi, mungkin ada yang ingin Bu Diah tunjukkan secara khusus kepada saya sebagai supervisor. Mungkin terkait pengelolaan kelas ya, bagaimana mengelola kelas supaya kegiatan yang direncanakan itu bisa berjalan tepat waktu, efisien dan efektif. Kemudian juga menimbang apakah strategi yang diterapkan itu sudah cocok atau belum, ada kurang atau lebihnya enggak, atau ada yang harus diperbaiki lagi atau bagaimana. Kita waktu sebentar ya, biar selesai dulu. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Baik, saya ulang tadi, area pengembangan diri yang ingin dilihat atau dinilai secara khusus oleh saya sebagai supervisor adalah pengelolaan kelas. Sudah tepat belum kira-kira menggunakan pengelolaan ini di kelas ini, di materi sistem pencernaan ini ya? Baik, nanti saya akan melihat bagaimana Bu Diah mengelola kelas di materi ini. Mudah-mudahan aspek-aspek yang tadi Bu Diah harapkan itu muncul dalam proses pengajaran yang Bu Diah lakukan, itu bisa saya lihat, bisa saya bisa saya nilai ya dengan instrumen yang ada, dan bisa berjalan untuk proses refleksi berikutnya. Ya. Jadi nanti hasil percakapan ini kita lihat rencana-rencananya. Tadi jangan lupa barcode-nya itu ya disediakan. Kemudian prosesnya mungkin jam berapa saya lupa, jam ketiga ya kalau nggak salah ya. Iya, jam kedua ketiga. Jam kedua ketiga saya akan masuk menilai. Saya izin mungkin nanti akan agak berkeliling melihat proses pembelajaran ya. Mungkin bisa dikondisikan juga nanti anak-anak untuk tidak terganggu. Ya, mudah-mudahan anak-anak nggak terganggu ya saya masuk kelas. Baik Bu Diah, mungkin ada yang lagi yang ingin disampaikan, harapan-harapan untuk saya sebagai supervisor mungkin besok? Cukup sih Bu. Insya Allah ya. Baik Bu Diah, terima kasih. Saya izin untuk memperlihatkan instrumennya untuk besok siang ini ya Bu Diah ya. Lembar observasi di kelas, nanti saya akan melihat Bu Diah dari aspek dasar strategi pengembangan ya. Tadi kan Bu Diah aspek pengelolaan kelasnya, jadi muncul atau tidak. Nanti saya akan cari indikator pengelolaan kelas yang baik itu seperti apa, nanti muncul atau tidaknya kita akan lihat. Nanti setelah itu lembar yang berikutnya ini akan kita lakukan juga setelah pasca observasi. Jadi nanti setelah kegiatan kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk melihat apakah indikator-indikator pengelolaan kelas tersebut bisa muncul atau belum. Dia saya izin mematikan rekaman ya. Terima kasih Bu Diah. Sama-sama. Boleh Duduk relax lagi. Duduk relax.
Energi kalian setiap hari itu sudah bagus, sudah cukup, sudah benar atau belum?
Siapa bilang yang overweight tidak sehat? Belum tentu juga. Kita belum tahu yang dia makan apa. Siapa bilang yang apa kalian underweight? Enggak, kita lurus dong. Siapa bilang? Kalian bagus ya, atau kalian sehat? Belum tentu juga. Sekarang silakan di scan lagi, nanti baru kalian hitung BMR. Tolong hitung BMR-nya masing-masing. Tadi yang awal, yang scan awal, hitung BMR kalian. Kemudian udah kasih modul kalian mungkin juga. Tolong dibaca ini apa itu BMR. Kamu BMR-nya? Umur deh. Nah, ini dengan BMR kalian cari tahu. Kemudian kalian diskusikan kebutuhan kalori kalian per hari itu berapa. Caranya lihat. Sudah bisa memperhatikan ke depan? Caranya lihat berapa. Paham nggak? Yuk, silakan dicari bareng-bareng. Bukunya mana? Kalian buku tapi bukunya nggak dibawa ya? Buku nggak ada bukunya nggak dibawa. Masa 200? 2.241 kilo kalori. Ini kebutuhan hariannya. Nanti lanjutkan ke kebutuhan total. Aktivitas kamu bagaimana seharian? Apakah termasuk ringan, sedang, atau berat? Ada aktivitas olahraga rutin nggak, Bas? Gymnya berapa hari? Setiap berapa hari? Setiap hari atau seminggu 2 kali? Seminggu 5 kali. Berarti aktivitasnya termasuk berat ya? Ya, karena dia lumayan nge-gymnya seminggu 5 kali. Berarti di sini ditambah aktivitas fisiknya, kebutuhan totalnya. Berarti di sini ditambah 40%, guys. Jadi kebutuhan total kamu, kebutuhan total Bastian adalah setiap harinya 2241 ditambah 40% dari 2241. Berapa kalorinya? 3.137. Berbeda. Bisa menghitung ini bareng-bareng? Bisa ya. Kalian harus sampai menemukan berapa kebutuhan kalori kalian per harinya dan BMR kalian. Kemudian kaitkan kedua hal tersebut. Materinya sudah ada di sini. Materinya sudah ada di sini. Kalian boleh baca-baca. Itu di software-nya juga dulu ya. So, silakan dihitung masing-masing. Berapa menit waktu kira-kira?
dia harusnya kebutuhannya 1.500, sementara dia baru mencukupnya 1.200. Berarti kurang berapa kalori? 300. Makanya karena hari-harinya harusnya 1.500, hanya mampu memenuhinya 1.200. Maka apa yang harus Ayesa lakukan? Menambah asupan gizi atau kalori berapa banyak? 300. Berarti dikoreksi lagi Ayesa, menu dietnya tiap hari biasanya kamu makan berapa? Nah, kamu harus menambah 300 kalori. Biar apa? Biar normal. Biar normal, biar apa? Biar sehat. Dulu paham apa yang harus dilakukan? Paham. Jadi hitung dulu apa? BMR. Kemudian hitung BBI. Setelah BBI, kalori yang menggambarkan tentang apa BMI itu? BMI indeks massa tubuh itu mah mengukur presentasi lemak tubuh. Apa itu BMR? Apa itu BMR? Iya, apa itu? Jangan sebut singkatannya dong. Kebutuhan kalori yang ditentukan oleh tubuh. Oke. Bagaimana keseimbangan dan kebutuhan energi kalian saat ini melihat dari hasil? Kurang. Harusnya kalian bawah. Kalian bingung. Yang ini overload lebih ya. Nanti kalian lihat lebihnya berapa dan harus kurangnya berapa. Berarti ini dan hal baik apa yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Boleh jawab dan nanti modulnya dibagikan dalam grup online juga. Boleh ditulis, kalau sudah ditulis ditempelkan di papan tulis. Iya dong. Ada yang mau membagikan kesan dan kesan? Mudayan deh, mudayan. Bacain yang mudayan, sepertinya menarik. Yang lainnya boleh sambil mendengarkan ya. Oke. Pertanyaannya bagaimana perasaan Anda hari ini? Lega dan tambah tinggi. Tambah tingginya karena ya takut gitu dengan penyakit yang tadi muncul di BM pas hitung BMI kalau nggak salah. Terus yang kedua, tahu mas? Iya, bukan penyakit jantung. Terus kalau yang kedua menentukan BMR, BMI, BBI, sama kita tahu kalau dia asupan tubuh yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Yang ketiga itu mengatur pola makan dan pola hidup. Terima kasih. Lalu yang terakhir itu hal apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan menjaga pola makan saya dan tentunya untuk kedepannya saya akan berdoa. Bagaimana yang baru saya ketahui tentang referensial BMS dan BBM. Lalu ada apa yang sudah saya pelajari hari ini tentang referensial serta kebutuhan yang sesuai dalam tubuh saya saat ini. Lalu hal baik apa yang akan Anda terapkan, yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu menjalani pola makan sehat dan teratur agar bertambah berkembang ya. Untuk hari ini karena kalian belum presentasi dan belum menyelesaikan tugas diskusi, maka hari Kamis nanti kita akan diskusi ya. Sudah jadi setiap orangnya profil individunya bagaimana? BMR kalian berapa? Kebutuhan
kemudian nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Sekarang saya izin memulai Budia dari hasil pembelajaran yang kemarin. Budia sudah lakukan di kelas, apa yang Budia dapatkan, hal yang menarik yang Budia dapatkan pada saat mengajar itu apa? Sepertinya mereka cukup antusias ya, cukup antusias, merasa senang dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan gitu. Dan apa ya, kayaknya itu sih yang saya lihat, mereka antusias, merasa senang dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan, seperti yang diprediksi bahwa mereka selama ini memang belum mengenal mengenai indeks massa tubuh, basal metabolik rate itu apa, dan menghitung kalori harian itu bagaimana gitu. Sehingga saya rasa mereka cukup antusias mengikuti pelajaran. Ya, saya juga bisa melihat itu ya kemarin di dalam kelas itu riuh karena kayak yang oh ternyata bisa ya ngitung dengan cara seperti ini, saya dalam keadaan kecukupan gizi atau tidak. Itu juga saya merasakan apa yang Budia sampaikan barusan, kalau misalnya hal yang menurut Budia perlu diperbaiki pada saat pembelajaran kemarin apa? Sepertinya pengkondisian kelas. Padahal itu yang mau dilihat Iya. ya, padahal itu yang mau dilihat, tapi sesuai prediksi Iya, kayaknya jadi malah terjadi ya. iya, jadi kredit ya, karena saking antusiasnya sehingga mereka tuh apa heboh masing-masing ya, heboh sendiri-sendiri sampai tidak mendengar instruksi selanjutnya apa gitu. Makanya saya juga cukup mengeluarkan suara yang lumayan keras karena supaya anak-anak itu lebih fokus lagi untuk apa yang harus mereka kerjakan step by stepnya. Padahal kan itu sudah diterangkannya di awal ya, setelah menghitung berat badan, tinggi badan, kemudian menghitung BMI, baru kita bagi kelompok. Nah pada saat perhitungan BMI itu yang lumayan heboh, tapi di situ saya juga menemukan beberapa hal bahwa Nisa kenapa lumayan kredit. Jadi ternyata ada beberapa anak yang memang menjalankan operasi hitungan matematikanya itu menggunakan kalkulator di HP-nya itu nggak bisa. Oke, saya tidak sampai ke sana ya, Iya. karena jarak rekam saya itu Iya. lumayan jauh, jadi nggak masuk. Takutnya nggak nyaman Jadi tadinya. sebetulnya kan itu mudah ya, cuman berat badan dibagi dalam kurung tinggi badan dikuadratkan. Nah mungkin kalau menghitung menggunakan kertas mereka sebetulnya secara logika sih udah jalan ya, udah bisa. Cuman kan ini untuk mempercepat sehingga menggunakan kalkulator. Nah pengoperasiannya di kalkulator itu mereka bingung. Jadi akhirnya ada yang ditambah. Misalnya berat badannya 160 jadi 1,6 meter kan. Nah itu bukannya dikuadratin tapi ditambah 1,6 ditambah 1,6 gitu. Ya jadi dia berat aku 50 kg berarti dibagi 1,6 tambah 1,6 ya gitu. Jadi masih ada yang kayak gitu. Tapi begitu dibagikan, ini bukan ditambah, ini dikuadratkan. Oh iya gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Makanya itu yang membuat cukup kredit. Terus memang saya lihat masih ada keegoisan teman-temannya ya. Ada yang udah mengerti, ada yang udah bisa, tapi karena mereka capek ditanya, nggak mau bantuin. Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin satu dua orang mereka bisa melayani ya, tapi begitu banyak yang nanya jadi malas juga. Iya. Terus tapi ada juga yang inisiatif Bu Anissa. Kalau saya kan memberikan rumus, tapi ternyata ada juga yang mencari rumus langsung di internet. Jadi mereka ada BMI kalkulator kan ya. Iya, Nah, mereka boleh nggak pakai ini? Jadi kita langsung masukin aja berat badan, tinggi badan tanpa kita harus menghitung ulang. Otomatis. Iya. Tadinya memang saya nggak kasih gitu ya, sengaja BMR aja yang akan saya kasih, tapi ternyata ada yang menemukan ya nggak apa-apa. Kreatif ya. Iya. Jadi memang temuan-temuan yang luar biasa. Terusan gimana dan Ya. apa?
Dan satu lagi, padahal di PowerPoint itu kan sudah terpampang ya, indeks massa tubuhnya Iya, itu iya. range-nya nanti bagaimana. Nah itu anak itu ada yang masih kurang pede juga. Jadi Iya. ya misalnya bertanya, Bu, saya 17,5 di mana ya? Padahal itu Iya, jelas-jelas. ya, udah ada di sini Iya. ya. Jadi hal-hal kecil, Bu, saya kalau 21 di mana? Bu, saya kalau 22 di mana? Bu, saya kalau 24 lebih sedikit masuknya normal atau overweight gitu. Iya, Jadi iya, pengennya betul, ke betul. normal gitu. Jadi itu mungkin butuh apa? Validasi gitu. Itu yang mungkin jadi antusias dan produknya itu di sini ya. Iya, barengan. Iya, bener-bener nggak ada satupun yang ngelamun ya, nggak ada satupun yang diem gitu, ignorance itu nggak ada sih. Saya mencatat itu. Berarti tadi Budia udah dalam banget sih ya lihat ke anak-anak sampai bisa menemukan selain hal yang kurang itu adalah crowded, jadi anak memang karena antusiasmenya ya, bukan karena anak berperilaku yang kita tidak harapkan. Yang keduanya ternyata ada anak yang belum bisa mengoperasikan punya kalkulatornya. Tapi kalau dari menghitung mah nggak ada masalah ya, Rumah sih sebetulnya nggak ada masalah. pada saat penggunaannya aja. Kemudian yang ketiga tadi sudah ada siswa yang langsung mencari otomatis ya perhitungan inisiatif untuk mendapatkan itu. Oke, Budia. Nah, kira-kira dari hal yang kurang diperoleh, tindak lanjut Budia ke depannya akan gimana nih supaya, karena kan ini di kelas ini ya, Iya. berarti masih ada beberapa kelas berikutnya yang akan diberikan materi pencernaan dengan strategi seperti ini. Mungkin di kelas lain untuk bisa menghindari kejadian serupa, apa yang akan diusahakan oleh Budia? Kemarin sih sempat terbersihkan akhirnya karena anak-anak begitu bingung ya sepertinya, bertanya satu sama lain. Mungkin saya akan memberikan contoh dulu satu anak. Jadi satu anak timbang dulu berat badannya, ukur dulu tingginya, kemudian saya perlihatkan bagaimana menghitungnya, sampai nanti menemukan mereka ada di range mana, bagaimana. Mudah-mudahan itu bisa memberikan mereka pengetahuan awal ya. Jadi nggak langsung gitu. Jadi oh iya harus begini step-stepnya. Mudah-mudahan itu jadi oh iya contoh langsung gitu. Kalau kemarin kan memang Langsung ya. aja ya. Ayo kita ukur berat badan, tinggi badan, menghitung BMI, karena saya pikir ini mah hitungan yang mudah gitu. Kita pikir ya, jadi standarnya masih di kita ya. Jadi mungkin ternyata di anak karena itu sesuatu yang baru tetap aja harus menggunakan contoh gitu. Karena kemarin setelah project gitu saya kan coba ayo udah lihat dulu ke ibu, perhatikan dulu papan tulis. Nah setelah saya mencontohkan baru lumayan anak-anak bisa jadi lebih tertib. Berarti tindak lanjut yang akan Budia lakukan adalah menggunakan metode demonstrasi. Iya. Jadi ada contoh mungkin satu dua orang anak, stepnya seperti ini sehingga langsung terlihat secara konkret ya. Oh ini langkah pengerjaan yang harus dilakukan. Oke. Apakah Budia punya prediksi dengan cara demonstrasi itu bisa teratasi masalah crowded tadi? Seharusnya ya. Ya, nanti kita Dan mungkin harus didemonstrasikan penggunaan kalkulator di HP itu bagaimana. ya. Karena memang ada beberapa tipe HP yang bisa langsung, ada juga yang nggak bisa langsung gitu. Jadi tergantung dari si aplikasi kalkulator di HP-nya tersebut. Iya betul ya. Ada yang kalau misalnya angle tertentu dia bisa full scientific kalkulator ya. Ada yang biasa kalkulatornya. Iya betul ya Budia. Berarti dua tadi ya tindak lanjut Budia untuk mengatasi permasalahan tadi. Pertama demonstrasi, yang kedua strateginya adalah mendemonstrasikan juga ya penggunaan kalkulator. Berarti harus diidentifikasi dulu ya si kalkulator anak-anak yang pegang itu jenisnya seperti apa ya. Iya, aplikasi kalkulator.
Berarti itu salah satu diagnostik yang nanti akan Budiah lakukan sebelum pembelajaran selesai. Ini barcode ya, yang salah satu solusi supaya nggak crowded tadinya kemarin ya, ternyata tetap crowded juga. Segitu kan dikasih barcode ya, tapi memang antusias. Baik Budiah, saya juga untuk keseluruhan oke, walaupun belum selesai ya, karena yang kita rencanakan ya, yang kita rencanakan sampai presentasi per kelompok karena antusiasme anak-anak, sehingga pembelajarannya dilanjutkan di mungkin minggu depan ya. Mungkin itu Budiah, saya nanti izin, topik sudah, rencana tindakan sudah, oke, pengembangan dirinya. Nah nanti ini instrumen-instrumen yang akan saya isi ya Budiah, nanti akan saya perlihatkan lagi kepada Budiah setelah saya isi. Jika Budiah berkenan, nanti akan divalidasi oleh Budiah, ditandatangani. Tapi jika ada poin-poin yang mungkin hasil pengamatan saya begini, tapi dari Budiah berkeberatan, maka nanti kita bisa diskusikan lagi dengan melihat evidence tersebut. Baik Budiah, terima kasih banyak, pertemuan hari ini luar biasa. Ya, saya juga banyak dapat insight dari Budiah di proses pembelajarannya, sama ya, pengelolaan kelasnya juga harus penting. Saya izin close rekaman ya Budiah ya.